Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Dan kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan nih. Penting nih kali ini nih. Dalam hal kesehatan itu penting, ekonomi apalagi, enggak sih? Dan psikologi supaya gak gampang marah-marah nih. Nah, itu tadi dia. Salam stabil. Nah, kali ini nih aku pengen lagi kita jalan-jalan nih. Mumpung lagi vibe-nya, mumpung lagi euforia liburan nih, kita jalan-jalan yuk. Yang nggak punya cukup materi, yang nggak punya cukup duit, kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia aja melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita jalan-jalan ke Papua Barat, ada Kalimantan Timur, dan ada Nusa Tenggara Timur nih. Kita main-main, kita cari bahasa-bahasa yang ada di masyarakat di provinsi-provinsi tersebut. Kira-kira bahasa apa aja yang akan kita bahas, dan kira-kira bahasa tersebut dipetuturkan di mana? Yuk kita cari tahu di petabahasa.kemendikbud.go.id. Ayo sama-sama kita belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Semoga masih stabil semua ya. Nah, kali ini kita akan kembali membedah bahasa yang ada di petabahasa.kemendikbud.go.id nih. Kita akan mempelajari, tapi bukan bahasanya, tapi bukan istilah-istilah dalam bahasanya atau kata-kata dalam bahasanya, tapi kita akan mencari tahu nih asal usul. Kira-kira bahasa ini berasal dari daerah mana? Bahasa ini dipetuturkan oleh masyarakat suku apa? Nah, ini dia penjelasannya. Oke, ini berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id. Nah, yang pertama itu kemarin kita udah sempat ngebahas AA binomin, bahasa AA binomin. Nah, kira-kira bahasa AA binomin itu ternyata berasal dari wilayah Papua tuh. Wah, kita lihat dulu, klik dulu di sini. Nah, petabahasa.kemendikbud.go.id ini udah memfasilitasi semuanya ya. Nah, ini berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id nih, bahasa AA binomin ini dipetuturkan oleh etnik AA binomin di Kampung Baso, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Daerah ini juga terletak di wilayah pedalaman dikelilingi oleh Sungai Mamberamo nih, gitu. Nah, berdasarkan ini juga hasil penghitungan dialog metrinya, isolek AA binomin ini merupakan sebuah bahasa dengan persentase berkisar 81% sampai 100% jika dibandingkan dengan bahasa di sekitarnya. Misalnya nih ada bahasa Batero, bahasa Dabra, bahasa Dasigo Sidogu, bahasa Eik, Fuau, Wari, dan Soitai. Gitu. Nanti akan kita bahas juga nih bahasa-bahasa yang di sekitarnya itu ya, bahasa Batero, Dabra, Dasigo ya. Ada pasti di petabahasa.kemendikbud.go.id. Nah, yang kedua itu ada bahasa Abai. Nah, bahasa Abai ini kalau keterangannya itu berasal dari wilayah Kalimantan. Provinsinya Kalimantan Utara. Kita lihat dulu nih penjelasannya. Oke, bahasa Abai adalah bahasa yang dituturkan di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, bisa kalian baca. Menurut pengakuan penduduk, di sebelah timur Desa Mansalong dituturkan bahasa Tenggalan. Kemudian di sebelah baratnya dipetuturkan bahasa Putuk, di sebelah utaranya dituturkan bahasa Abai, dan di sebelah selatan dituturkan bahasa Tidung. Nah, itu dia berdasarkan hasil perhitungan dialog metrinya juga nih. Isolek Abai merupakan sebuah bahasa dengan persentase perbedaan sekitar 81% sampai 100% jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa di sekitarnya nih. Misalnya dengan bahasa Tidung, bahasa Lundaye, bahasa Umalung, dan bahasa Tenggalan. Nah, itu tadi. Jadi di daerah menurut
pengakuan penduduk di Kalimantan Utara sana ya. Di sebelah timur Kalimantan Utara itu Desa Mansalong dituturkan di sebelah timurnya Desa Mansalong ini berdasarkan penduduk Desa Mansalong ya. Di sebelah timurnya Desa Mansalong itu dituturkan bahasa Tenggalan timurnya nih. Di sebelah baratnya itu dibahasarkan Putuk. Sebelah utaranya baru juga bahasa Abai gitu. Nah, di sebelah selatannya barulah dituturkan bahasa Tidung. Nah, persentasenya itu sekitar 81% sampai 100% itu tadi penjelasannya dari peta bahasa.kemdikbud.go.id. Jadi udah tahu ya, ternyata di Kalimantan Utara sana ada bahasa Abai namanya. Jadi nanti kalau kita berkesempatan main-main ke Kalimantan Utara, ke Desa Mansalong tadi, kita bisa lah paling nggak cari tahu, oh mereka pakai bahasa Abai namanya. Oke, nih selanjutnya ada bahasa Aprap. Bukan Reja ya, bukan. Nah, bahasa Aprap ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang aplikasi. Nah, kalian bisa cek di video official Devi yang sebelum-sebelumnya, itu pernah saya bahas, ada bahasa Aprap. Bahasa Aprap tuh ada udah pernah saya bahas. Nah, tapi mungkin kalian penasaran lagi, bahasa Aprap ini bahasa ini daerah mana sih? Nah, bahasa Aprap itu adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Kampung Sawanawa. Nah, distrik Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Menurut pengakuan penduduk di masyarakat Kampung Sawanawa, wilayah tutur bahasa Aprap berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Marap di sebelah timur. Jadi di sebelah timur itu ada berbatasan langsung ya, masyarakat yang pakai bahasa Arab itu berbatasan langsung dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Marap di sebelah timurnya. Wilayah tutur bahasa Meluap di sebelah barat, wilayah tutur bahasa Biak Wok di sebelah utara, dan wilayah tutur bahasa Molof di sebelah selatan Kampung Sawanawa tersebut. Jadi Kampung Sawanawa itu masyarakat sebelah timurnya pakai bahasa Marap, masyarakat sebelah baratnya pakai bahasa Meluap, bahasa utaranya sebelah utaranya pakai bahasa Biak Wok, dan sebelah selatannya pakai bahasa Sawanawa. Nah, ini penjelasannya lagi. Berdasarkan hasil perhitungan dialog metri, Isolek Aprap merupakan sebuah bahasa dengan persentase perbedaan sekitar 81% sampai 100% nih jika dibandingkan dengan bahasa di sekitarnya. Nih misalnya dengan bahasa Biakyok, Aframa, dan Molof tadi gitu. Jadi perbedaannya sekitar 81% sampai 100% lah. Itu pokoknya masyarakat menggunakan bahasa Arab. Ya, sekali lagi, ini bahasa Aprap adalah bahasa yang dituturkan di Provinsi Papua, tepatnya di Kampung Sawanawa, Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Itu dia. Jadi udah pada tahu ya, kalau nanti kalian main-main ke Kampung Sawanawa di Distrik Arso di Kabupaten Kerom di Papua sana, kalian udah tahu kalau masyarakatnya ternyata menggunakan bahasa Aprap gitu. Jadi jangan salah lagi. Jadi setelah menonton ini kalian menambah wawasan pastinya. Yoi. Oke, selanjutnya setelah bahasa Aprap kita ada bahasa Abui. Nah, bahasa Abui ini juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang aplikasinya. Nah, bahasa Abui ini berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT nih ya, kita main ke NTT. Nah, penjelasannya adalah bahasa Abui adalah bahasa yang dipetuturkan di desa Dede Kadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT. Nah, jadi nanti kalau kalian main-main ke daerah Sumba Barat, terus ada di desa Dede Kadu, Kalimantan Loli, nah masyarakatnya itu menggunakan bahasa namanya bahasa Abui atau Aboa ya, dalam kurung itu ada Aboa. Nah, menurut pengakuan penduduk, masyarakat di sebelah timur dan selatan desa Dede Kadu merupakan penutur bahasa Kolon. Sementara itu, di sebelah baratnya dan utara desa Dede Kadu tersebut merupakan penutur bahasa Abui. Nah, jadi di desa Dudu itu merupakan di sebelah barat dan utaranya barulah menggunakan bahasa Abui. Berdasarkan perhitungan dialog metrinya, Isolek Abui atau Aboa merupakan bahasa tersendiri dengan persentase perbedaan sekitar 81% sampai 100% jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa di sekitarnya. Misalnya dengan bahasa Alor, Adang, Anakalang, dan Lamboya. Nah, itu dia. Dalam publikasi 2008 edisi pertama, bahasa Abui disebut dengan bahasa Aboa atau Habolot. Penetapan nama bahasa Abui didasarkan pada beberapa referensi yang menggunakan nama Abui sesuai dengan nama suku. Jadi masyarakat sukunya suku Abui, tapi bahasanya dulu pada tahun 2008 di edisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut dengan bahasa Aboa atau Habolot
gitu. Nah, barulah setelah mengalami perubahan referensi-referensi, terus baca referensi-referensi lainnya, baru ditetapkan bahwa bahasa tersebut ada nama bahasanya, nama bahasa Abuy. Yuk, sekali lagi, bahasa Abuy ini dituturkan di Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti kalau kita punya rezeki nih, main-main ke NTT, terus main-main ke Desa Kadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ini, nah kita udah tahu nih, sebelah di barat dan utaranya Desa Dakadadu itu baru menuturkan bahasa Abuy lah. Baru di sebelah mana deh, sebelah timur dan selatannya itu bahasanya bahasa Kolon namanya. Begitu teman-teman. Jadi luas sekali dan kaya sekali Indonesia ini dengan begitu banyak bahasa. Jadi paling nggak udah tahu kita nih, mereka menuturkan bahasa namanya bahasa Abuy gitu. Oke, setelah bahasa Abuy ini kita bahasa Abun. Nah, bahasa Abuy tadi dari Nusa Tenggara Timur, kita main lagi ke Papua Barat, namanya bahasa Abun. Nah, oke, kita klik dulu, klik ya. Nah, bahasa Abun ini adalah bahasa yang dituturkan di Kampung Wau, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Jadi bahasa Abun ini dituturkan di namanya desa di Kampung Wau, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau di Papua Barat sana. Menurut pengakuan penduduk, bahasa Abun juga digunakan oleh penduduk yang berada di sebelah timur, barat, dan utara Kampung Wau. Sedangkan di sebelah selatan Kampung Wau, penduduk menggunakan bahasa Meah. Oh, jadi kalau di timur, barat, dan utaranya Kampung Wau itu pakai bahasa Abun ini, sementara di selatannya itu pakai bahasa Meah gitu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dialog metri yang merupakan hasil perbandingan dengan bahasa di sekitarnya, yaitu bahasa Abun Gili atau Abun Jili, bahasa Abun Ji, Karon Pantai, dan bahasa Meah, bahasa Mebrat, dan bahasa Hatam memiliki persentase perbedaan sekitar 81% sampai 100%. Nah, itu. Jadi di Papua Barat sana, tepatnya di Kampung Wau, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, memang masyarakat mayoritas kayaknya menggunakan bahasa Abun karena dia tersebar di wilayah sebelah timur, barat, dan utaranya Kampung Wau tersebut. Sementara di bagian selatannya itu menuturkan bahasa namanya bahasa Meah gitu. Jadi nanti kalau kita punya kesempatan atau ada rezeki dan kita bisa berkunjung ke Kampung Wau, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat sana, kita udah tahu tuh masyarakatnya mempertuturkan bahasa namanya bahasa Abun dari Provinsi Papua Barat. Begitu teman-teman. Oke, mungkin untuk kali ini 5 dulu aja yang kita bahas. Tadi ada bahasa Abinomin, bahasa Abai, bahasa Aprap, bahasa Abuy atau Aboa, dan bahasa Abun. Nah, itu kita udah jalan-jalan ke Papua, ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat tetap. Itu udah main-main ke Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kita udah jauh-jauh main-main nih. Paling nggak kita udah tahu ada ternyata 5 bahasa yang dipertuturkan di 5 tempat di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kita sedikit mau untuk mencari tahu, paling nggak kita udah bisa. Kalian juga bisa cari tahu sendiri sih di petabahasa.kemendikbud.go.id. Tapi saya tahu masyarakat Indonesia malas baca, jadi saya visualkan gitu. Paling nggak penjelasan saya bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Semoga saja bermanfaat untuk kamu. Akhir kata dari saya, salam stabil teman-teman semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberi kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita lanjut lagi di bagian-bagian berikutnya. Ada banyak, ada 718 bahasa. Oke, nggak masalah, konten saya masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.